Kalau saya ditanya, saya melihat realitas bahwa beliau setengah periode aja yang sekarang Pak Mansur sudah menunjukkan aktivitas kebijakan-kebijakan yang memihak kepada kepentingan rakyat. Jadi saya melihat anggaran yang ada diarahkan untuk betul-betul kepentingan rakyat. Biarpun pembangunan jalan secara bertahap, saya lihat di desa-desa, jalan-jalan desa sudah dibangun. Cuman kan beliau baru setengah periode, itu saya lihat cukup bagus. Makanya saya juga kalau insya Allah beliau terpilih lagi, mau betul-betul bersinergi bagaimana untuk meningkatkan pembangunan untuk kepentingan rakyat di Kabupaten Pemalang. Saya kan berjuang juga di Jakarta untuk bisa dapat alokasi APBN ke Kabupaten Pemalang. Ya. Yang lain monggo teman-teman. Pak, terkait sinergitas hari ini BPK dengan DPR RI, ini salah satu program kita, sinergitas BPH Migas dengan DPR RI, karena BPH Migas adalah salah satu mitra dari DPR RI Komisi 7 Komisi Energi. Perlu pencerahan kepada teman-teman tokoh-tokoh masyarakat dari ini 7 kecamatan Pantura mengenai BBM terutama, jadi sehingga banyak tambahan pengetahuan praktis kepada teman-teman seperjuangan masyarakat di Kabupaten Pemalang yang artinya yang hadir, karena memang 200 orang yang diundang. Jadi dengan tambahan pengetahuan praktis, juga ada selingannya, ada hadiah-hadiah dari BPH Migas. Pertamina juga menjelaskan terkait BBM, sehingga nambah pengetahuan masyarakat. Jadi disiapkan semualah untuk yang hadir dengan sebaik-baiknya. Itu. Pak, untuk terkait perbedaan harga ke konsumen antara agen dan pengecer itu solusinya bagaimana, untuk Pak? Apa? Tabung gas, Kalau harga gas. BPH Migas itu tidak ngurus LPG. Oh gitu. Iya, sesuai dengan Undang-Undang Migas tahun 2001, BPH Migas hanya mengatur pipanisasi gas, bukan LPG, sama BBM. Nah, BBM semua distribusinya diatur oleh BPH Migas. Karena mungkin dulu kami waktu membuat undang-undang itu tahun 2001, LPG itu belum ada. Yang ada baru minyak tanah. Kan pada 2007 ada konversi minyak tanah ke LPG, ingat ya? Iya, ingat. Beliau mungkin waktu itu belum wartawan. Sudah Ya, Pak, sudah, alhamdulillah. 2007. Pak, untuk masalah naik turun BBM itu, apakah itu nggak mengganggu ekonomi, Pak? Nah itu tadi udah dijelaskan, memang untuk yang mekanisme pasar ya memang begitu yang dibuat oleh pemerintah. Jadi artinya kalau lagi naik harga minyak mentah di pasar dunia, pasar global, karena yang kita import itu kan sekitar 900.000 barel per hari. Sementara produksi kita hanya 600.000 barel, karena konsumsi kita 1,5 juta barel per hari. Nah, jadi kebutuhan kita cukup banyak sebenarnya. Nah, mungkin kita sekarang kendaraan listrik juga masih dikit populasinya, artinya jumlahnya. Tapi bukan hanya di kita. Waktu kami ada tugas ke Jepang soal energi terbarukan, di sana juga kendaraan masih dikit yang menggunakan listrik. Belum begitu banyak. Memang mungkin sekarang kan kalau misinya 8 jam mungkin nggak tahu ya. Jadi sehingga nanti kalau sudah kita 40% kendaraan kita menggunakan listrik, nah itu mungkin kita bisa swasembada ini BBM. Itu yang agak jauh, yang agak dekat. Kalau kita bisa memproduksi biofuel, artinya BBM yang dibuat dari seperti kelapa sawit, itu yang namanya ada B100, artinya semua total dari minyak sawit atau dari tumbuh-tumbuhan lah, dari
biofuel. Kalau sekarang kan belum, yang ada baru B35, artinya B35 seperti solar 35% pakai biofuel, 65% masih crude oil, artinya minyak mentah itu dicampur. Nah, itu yang ada sekarang itu. Jadi memang itu faktor-faktor itu sangat masih tergantung terhadap harga minyak mentah di pasar global. Itu sebabnya ada naik turun. Oke, terima kasih Bung Kalau Ramson. itu bidang saya sebenarnya, Oke, cuman saya tidak punya keinginan jadi Menteri SDM. Karena Menteri SDM itu bukan hanya mengurus energi dan minyak, Gitu ya. tapi sekarang banyak izin-izin bermasalah 1.800-an. Saya nggak mau konflik kepentingan, karena saya ingin bersih. Ya orang kalau izin orang anti macet untuk lancar-lancar, lagi tutup, tahu lah kan maksud saya kan? Saya nggak mau lah, saya ingin yang Baik-baik aja. iya lah, ya. Tapi Soalnya misalkan supaya bisa itu- mewakili Kabupaten Pemalang lah, ya kan? Sip. Ini Itu Pak, banyak menteri-menteri ya kan? Pak, ini kan Indonesia kan kandungan istilahnya cadangan minyaknya kan nomor 2 di dunia. Tapi kenapa kok Indonesia masih impor? Nggak ada nomor 2 di dunia, salah. salah. Tidak. Gitu ya. Iya. Kalau nggak dieksploitasi itu alasannya Ya ini apa? udah diupayakan, cuman kan orang mengeksploitasi minyak itu berbagai macam hal. Tapi mungkin faktor regulasi kita mungkin belum begitu mendukung karena faktor pajak apa segala kan. Karena kalau mereka mengeksploitasi itu belum tentu berhasil. Jadi memang banyak faktor. Tapi cadangan kita sih bukan dari negara. Tapi kalau gas kita besar, gas seperti yang di Maluku itu. Terus di Natuna itu banyak gas. Gas juga termasuk, biarpun dia namanya energi fosil, tapi dia termasuk energi bersih kalau gas. Cuman kita kendaraan menggunakan gas juga masih sedikit. Pak, adakah harapan untuk kedepannya setelah selesai acara ini, Pak, bagi Kabupaten Pemalang khususnya? Acara hari ini kan BPH Migas dengan DPR RI. Iya. Harapan panjenengan sendiri selaku DPR RI bagaimana, Pak, untuk warga Kabupaten Pemalang? Ya, kita sama-sama berjuang bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Pemalang. Tentunya dengan segala persoalan-persoalan harus bersinergi seluruh kekuatan-kekuatan yang ada di Kabupaten Pemalang. Nah, itu yang kita arahkan. Jadi kalau apa yang diperlukan gitu. Misalnya saya di DPR RI, ada yang di DPRD provinsi, ada yang kabupaten, yang eksekutif, bupati, wakil bupati, dalam bidang yang swasta. Nah, yang swasta itu juga harus diberikan jangan dipersulit yang swasta. Karena sekarang kan mungkin udah dengar ada pengurangan kelas menengah 10 juta lebih di Indonesia. Tahu nggak artinya itu? Jadi yang tadinya dia punya kemampuan menengah, dia turun, jadi miskin. Nah, padahal kalau menengah ya kan bisa aja dia punya UMKM, ada usaha, ada anak buahnya, pegawainya 5 orang. Kalau dia jadi berhenti, jadi turun, mungkin jadi nggak punya karyawan lagi 5 orang. Berarti kan berkurang karyawan, berkurang tenaga kerja. Itu berarti menambah miskin. Jadi bukan hanya yang si kelas menengah jadi turun, tapi ada yang lain dampaknya jadi nggak dapat pekerjaan. Nah, jadi itu harus didorong. Makanya seperti 3 minggu lalu kan ada BIMTEK juga di sini dengan Kementerian Perindustrian. Cuman karena ada tugas-tugas saya di Jakarta, saya hanya virtual. Tapi yang mengorganisir supaya mereka hadir memberikan bimbingan itu kerjasama saya dengan Kementerian Perindustrian supaya bisa bagaimana tumbuh wira swasta kecil yang baru, jadi bisa berkembang. Nah, karena kita tidak mungkin mengharapkan semua mau jadi PNS, ya kan? Nah, tidak mungkin juga semua jadi wartawan kan? Nanti terlalu kompetitif kalau semua jadi wartawan, ya kan? Artinya persaingannya terlalu ketat. Tapi kan? tetap menteri diterima nih Pak. Hah? Nanti misalnya ditunjuk menteri. Saya udah bilang saya lebih Enggak. saya udah ini di Enggak, DPR. misalkan diduduki Nah, tapi sama kan orang yang salah. udah saya kasih, Itu loh, Pak. udah saya kasih signal bahwa saya lebih suka di DPR, lebih. Tapi sinergi dengan presiden tetap. Iya pasti kita kan semua anak buahnya kan, gimana anak buah. Oke, Pak. Sampun, terima kasih, Pak.